Ya, berdasarkan permodelan yang dikeluarkan SUTD dan juga ITB menunjukkan tren penyebaran corona akan menurun pada bulan Mei hingga Juli 2020. Sementara Kepala Pusat Permodelan Matematika dan Simulasi ITB mengatakan berakhirnya COVID-19 di Indonesia ini bergantung kepada perilaku masyarakat, di mana semakin banyak orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan, semakin lama pandemi akan berakhir. Kita akan membahasnya bagaimana perilaku masyarakat ini ternyata sangat mempengaruhi panjang pendeknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Sudah tersambung bersama kami via sambungan telepon, ada Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, ada Pak Hermawan Saputra. Pak Hermawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Popi. Ya Pak Hermawan, ada dua sebenarnya yang coba untuk kita bahas satu persatu terkait fakta bahwa SUTD memprediksi Indonesia saat ini masih dalam periode puncak begitu dan juga diprediksi 97% akan berakhir di 6 Juni 2020. Berbanding terbalik dengan ITB yang bilang bahwa ini tergantung kepada perilaku masyarakat. Sejauh ini pantauan Anda, khususnya di Jakarta, daerah pandemi yang paling banyak terinfeksi, bagaimana perilaku masyarakat saat ini? Hari ini saya lihat di jalan masih ramai juga begitu. Iya, memang kalau kita bahas tentang PSBB, kita tidak bisa melepas dari perilaku kedisiplinan masyarakat sekaligus kedisiplinan petugas dan kesigapan petugas kesehatan untuk melakukan pelayanan secara optimal. Tidak hanya petugas kesehatan, tetapi seluruh unsur pemerintah juga mengedukasi sekaligus menegakkan PSBB ini secara menyeluruh dan masif. Perlu kita pahami Mbak Popi bahwa PSBB ini adalah bentuk intervensi longgar. Dia tidak bisa dipaksa orang per orang untuk terus berdiam diri di rumah, tetapi ada pembatasan yang bersifat prioritas saja yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu wajar ketika para prediktor modeling untuk COVID-19 ini memiliki beberapa skema pemodelan, ada asumsi-asumsi yang digunakan, dan juga ada hal-hal yang bila atau jika terjadi maka akibatnya demikian. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, melihat Indonesia tidak cukup melihat DKI Jakarta atau sekitarnya yang kita sebut dengan Jabodetabek. Dari awal sekali kita fokus untuk melihat dan menangani penanganan kasus di Jabodetabek karena memang menjadi epicentrum awal dan juga ibu kota, di mana semua sumber daya, energi, juga informasi, teknologi ada di ibu kota. Tetapi kalau kita lihat perkembangan terakhir ini, hingga hari ini, kasus COVID-19 di Indonesia ini menyebar ke seluruh provinsi, bahkan hampir semua kabupaten kota, kurang lebih 544 kabupaten kota di Indonesia sudah disapa juga. Walaupun pergerakan di masing-masing daerah ini berbeda satu sama lain, tetapi jangan lupa bahwa dengan munculnya kasus-kasus baru di daerah berpotensi menjadi epicentrum baru. Kalau kita lihat angka statistik antar daerah, setelah DKI Jakarta ada Jawa Barat yang berdekatan dengan Jawa Timur, tetapi setelahnya ada wilayah Sulawesi Selatan, wilayah NTB yang itu justru berada di luar Jawa. Nah, maka kalau kita melakukan model prediktif atau prediction model untuk COVID-19 ini, memang tidak cukup melihat karakteristik demografi dan juga geografi di Jakarta, tapi kita harus melihat secara keseluruhan. Kita memahami asumsi-asumsi yang dipakai oleh pakar dalam negeri, seperti dari FKM UI, dari ITB dan juga IPB, menggunakan beberapa asumsi, walaupun ada pendekatan yang berbeda. Nah, di FKM UI menggunakan pendekatan yang asumsi terjadinya kasus sejak Februari tidak berdasarkan pada kasus positif yang terjadi sesuai dengan data pemerintah. Nah, sementara IPB mendasarkan pada angka resmi dari pemerintah sejak kasus pertama kali 2 Maret 2020 dan ITB relatif ada di antaranya menggunakan beberapa asumsi pemodelan. Tetapi ada satu kemiripan dari semua itu yang menyimpulkan bahwa antara bulan Mei hingga Juni 2020 ini memang akan menjadi puncak pandemi di Indonesia, itu pun dengan adanya intervensi longgar dan ketat di Indonesia. Skenario dengan adanya intervensi ini, maka akan terjadi puncak antara bulan Mei sampai Juni. Nah, bagaimana kalau bulan Juni terjadi penurunan hingga 97% sebagaimana
research dari Singapura tadi, menurut saya itu terlalu optimistik, terlalu overestimate saya pikir, yang menurut kami memang puncak akan lewat sekitar bulan Juni, tetapi kasus per kasus masih akan bermunculan di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk itulah PSBB harus dilakukan secara lebih disiplin, menyeluruh, dan memang membutuhkan kekompakan antara pimpinan pusat dan pimpinan daerah, termasuk juga masyarakat sebagai individu yang memiliki perilaku kesadaran itu sendiri. Begitu Mbak Popi. Ya, Pak Hermawan, kalau kita lihat dan kita coba breakdown untuk fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, bagaimana akhirnya kita bisa melandaikan kurva ini? Selain misalnya upaya PSBB, kemarin kan juga ada perdebatan soal PSBB dan juga karantina wilayah. Apalagi yang bisa diberikan inputnya untuk menunjukkan tren penurunan ini, bahwa betul-betul ini bukan hanya upaya optimistis pemerintah, begitu? Ya, payung besar dari standing position kita semua, pemerintah sebagai instrumen negara dan juga warga negara, ini adalah PSBB saat ini. Dengan PSBB bisa dilakukan pembatasan dari aktivitas, mulai dari aktivitas sosial keagamaan, aktivitas pendidikan, perkantoran, pariwisata, bahkan transportasi. Nah, yang paling penting memang di aspek transportasi ini, karena dia akan menjadi faktor penentu untuk orang berlalu lintas, bermobilisasi dari daerah ke daerah lain, bahkan dengan adanya pelarangan mudik, kami berharap juga adanya pembatasan signifikan terhadap moda transportasi ini. Nah, ini adalah bentuk penerapan dari PSBB dari aspek penegakan oleh pemerintah. Dari aspek masyarakat sendiri memang, masyarakat kita sekarang masih juga banyak yang ada di jalanan, yang juga ada di area-area publik. Tetapi kami berharap ya, apalagi ini dalam bulan Ramadan, dengan adanya momentum bulan Ramadan di bulan Mei ini, mudah-mudahan optimisme kita karena masyarakat akan lebih banyak ada di rumah, beribadah puasa di rumah, kemudian juga melakukan sholat tarawih berjamaah bersama keluarga dan juga aktivitas lainnya itu lebih banyak di rumah. Sekaligus meningkatkan juga kesabaran, daya tahan, dan juga karena adanya juga potensi imunitas kita yang beresiko selama berpuasa, maka itu memang semuanya lebih baik di rumah. Nah, ini adalah momentum bertepatan dengan bulan Mei dan bulan Ramadan ini, maka kita berharap adanya signifikan kesadaran masyarakat kita untuk membatasi diri dan menahan diri untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Nah, yang lebih penting saya pikir ada perpaduan dari kesigapan pemerintah, terutama fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau kita menyebut fasilitas pelayanan kesehatan itu tidak melulu rumah sakit yang menangani COVID-19, tetapi pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas yang ada di tiap kecamatan, bahkan tiap kelurahan di DKI Jakarta ini harus proaktif agar tenaga kesehatannya memberikan edukasi, promosi kesehatan, sekaligus melakukan screening kesehatan masyarakat bersifat surveillance untuk bagian dari community-based fighting inisiatif terhadap COVID-19 begitu. Baik, Pak Hermawan, terima kasih atas waktunya bersama kami dalam Prime Time Berita 1 Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra.